Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pasti Paham, tempat belajar Excel dengan cara yang gampang, cepat, dan tentunya bikin kamu pasti paham. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembelajaran sebelumnya, dan ini saya sudah siapkan materinya, yaitu yang pertama menyimpan file dan membuka file, tapi ini akan saya buat urutan terakhir. Yang kedua kita akan mempelajari formatting, ketiga copy, cut, paste, merge, warp text, dan seterusnya. Kita akan melanjutkan langsung aja ke formatting. Formatting ini misalnya kawan-kawan memasukkan data di selnya Colby. Kawan-kawan misalnya mau merubah teks ini sebelah kanan, kawan-kawan bisa pilih formatting yang sebelah kanan ini, align right ya, di bawah. Nah itu dia akan merubah posisi kiri menjadi posisi kanan. Kalau kawan-kawan mau merubahnya menjadi tengah, pilih aja yang tengah nih, atau mau yang ke kiri bisa ke kiri. Terus yang atas ini apa? Yang atas ini seandainya nanti di kolom di baris ini besarnya melebih dari seperti inilah, kita buat dia ke tengah nih. Kalau kita mau buat dia di tengah-tengah pusatnya, buat aja lagi ke tengah. Nah itulah dia fungsi yang untuk di atas. Jadi misalnya kawan-kawan mau merubahnya, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian kita akan mempelajari ini rotate text. Kalau kawan-kawan mau merubah teks ini seperti diagonal ke kanan bisa ya, atau ke bawah juga bisa, atau vertikal, itu sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Kemudian kita akan mempelajari copy, cut, paste. Copy ini artinya kita akan menggandakan isi data yang sudah terisi di dalam sel. Contoh ini Colby ini saya menggandakan menjadi 2 ya, kita copy ini. Kalau dia sudah mengcopy, dia udah ada garis putus-putus ya. Kemudian kita pastekan, kita pastekan kemana? Misalnya kita pastekan di E7, kita paste aja nih. Nah begitu deh, dan ini akan mengikuti juga ukuran dari sel kita. Kita undo kembali ya, ini kita delete aja. Kalau kawan-kawan mau merubah posisi A6 ini ke E7, kita bisa cut namanya, memotong. Berbeda dengan yang paste copy. Kalau dia copy, teksnya masih ada. Kalau ini enggak, kita memindahkan data ini aja. Udah kita cut kan, ini kita cut nih, kita cut baru kita pastekan. Nah itu dia memindahkan teks. Artinya kawan-kawan bisa juga menggunakan shortcut yang ada di keyboard ya. Kita Ctrl Z nih, kita copy, Ctrl C. Dari mana taunya shortcut itu? Coba kita arahkan kursor kita ke tools copy ini dia, Ctrl C ya. Coba kita copy, Ctrl tahan, baru C, baru kita pastekan di sini. Coba lihat nih, Ctrl V kan, menambahkan konten yang sudah disalin ke dalam dokumen tadi nih. Ctrl V ya, ini dia ya. Kalau mau memindahkan, shortcutnya Ctrl X. Ini dia Ctrl X, ini mau kita pindahkan datanya ke C2 misalnya, paste. Nah itu dia. Kemudian kita akan belajar merge. Merge ini artinya kita menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contoh, kalau kawan-kawan mau membuat biasanya tiap tabel itu kan punya, di atasnya ada judul. Kita buat sini judulnya misalnya data penjualan hari ini. Nah coba kita lihat, kita pengen misalnya di sini nomor, di sini nama. Bentar ya, ini kita ubah dulu, kita nonaktifkan nama. Kemudian sini harga, jumlah. Nah kalau kita mau buat ini ke tengah, ini kan agak sulit nih. Nah dia ke tengah aja, di tengah bisa. Kita kan maunya dia di tengah ini.
ya. Jadi bagaimana caranya? Kita blok A1 ini, tahan select sampai ke D1 ya. Ini kolom D baris ke-1 ya. Udah kita blok, kita merge di sini. Merge ini menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Tekan tek. Nah, itu jadi tengah tuh. Jadi kalau kawan-kawan mau merubah ke kiri, ubah ke kiri, ubah ke kanan, ubah ke tengah-tengah. Nah, inilah udah jadi. Oke, itulah fungsi merge sebenarnya. Kemudian ada situ apa ini? Wrap text. Wrap text ini dia artinya jika penjualan hari ini misalnya atau beginilah, atau begini, saya kasih contoh, sel kita kesempitan ya, sempit, maka ketika kita kepengennya jumlah ini mencukupi dari ukuran selnya, kita bisa pilih wrap text. Coba tekan ya. Dia nggak berubah ya. Contohnya Rahmat Kolbi, enter. Ini kita dekatkan wrap text. Nah, inilah dia fungsinya ya. Dia akan menyesuaikan ukuran sel kita, teksnya. Kalau dia kebesaran ya dia nggak jadi tuh. Dia akan menyesuaikan kembali ke memanjang. Kalau ada kekecilan dia ke bawah. Nah, itulah ada fungsi wrap text yang menyesuaikan ukuran selnya, teksnya. Kita undo. Kemudian kita akan membuat tabel sederhana. Oke kawan-kawan, coba ikutin aja tutorialnya. Kita akan membuat di sini, sekaligus kita akan membuat rumus penjumlahan di dalam tabel yang sederhana. Contoh, di kolom A1 kita buat nilai A, di kolom B1 kita juga buat ini nilai B. Kita akan menjumlahkan 30 misalnya, sini 20, sini 10, sini 40, sini 50, sini 24. Kalau teman-teman mau menambahkan nomor di sebelah kiri, ini kan nggak ada lagi nih kolomnya nih, tutupan. Seharusnya kita tadi buat nomor, tapi saya sengaja buat nilai A, nilai B, supaya kawan-kawan tahu seandainya mau menambahkan kolom lagi di sebelah kiri, kawan-kawan bisa tahu. Klik ini ya, guna klik kanan, baru kita insert. Nah, itu ini akan menambahkan kolom ke sebelah kiri. Sini kita buat nomor. Nah, untuk membuat nomor otomatis berurut, kawan-kawan seharusnya sudah tahu di video sebelumnya. Sini kita buat sampai 5, 85, sini 10, sini 75, sini 61. Kemudian di kolom D kita coba buat penjumlahan. Di kolom E kita buat pengurangan, di kolom F kita buat perkalian, di kolom G kita buat pembagian. Nah, untuk membuat ukuran kita ini sama rata, penjumlahan, pengurang, perkalian, pembagian, kita blok kolom D sampai kolom G ya. Nggak usah kita lagi satu-satu gini, capek tuh. Ini satu lagi, nggak perlu ya. Coba kita blok aja ini semua ya. Ini klik 2 kali, tek tek. Nah, dia akan menyesuaikan ukuran sel kita, akan menyesuaikan ukuran jumlah dari teksnya. Di sini kita coba rapikan ya kawan-kawan. Kita buat dia ke tengah. Kemudian ini juga kita klik 2 kali. Biar dia menyesuaikan. Udah. Kemudian kita blok, tahan ya. Ini kita membuat tabel border. Sini kita pilih border. Di sini kalau kawan-kawan mau
dia border seperti ini tinggal pilih aja, dan saya pengennya semuanya dikasih border. Ini dia ya. Kemudian kita akan membuat judul di atasnya. Kawan-kawan bisa masukkan lagi di sini ya, klik satu, klik kanan, baru insert. Ini dia insertnya ya, insert. Kemudian kita blok dari A1 sampai G1, kita merge, kita buat sini rumus dasar Excel. Nah kemudian kalau kawan-kawan mau menebalkan hurufnya, tinggal blok aja ini, pilih bold namanya, atau Ctrl B ya, tekan aja nih. Nah kalau kawan-kawan mau merubah warna selnya, tinggal dipilih yang pewarnaan ini, fill color. Saya pengennya berubah warna hijau misalnya. Nah langsung aja kita coba menjumlahkan nilai A dengan nilai B. Kita awali dengan sama dengan. Untuk memulai rumus Excel selalu diawali dengan rumus sama dengan. Sama dengan ya, B3 ditambah C3. Nah ini dia kolom B ditambah kolom C3. B3 itu isinya apa? Isinya 30 ditambah C3 yang isinya 20. Ya, tekan. Udah, kalau sudah ada hasilnya, nggak perlu lagi kita buat lagi sama dengan di sini. Baru klik lagi ini, ditambah lagi ini, ditambah lagi nilai B, enterkan. Itu lama sekali pengerjaan kita. Lalu bagaimana caranya? Kita undo kembali, kita klik ini ya selnya, kemudian tarik yang ada gak warna warna pula ya kan, icon hitam nih ya, yang ada icon plus hitam, jangan yang ini yang putih. Kalau putih kita nggak bisa ditarik, kita pengennya dia otomatis seluruhnya terhitung dengan rumus yang kita gunakan yang pertama. Nah ini dia, ini nih, tarik ke bawah. Nah itu dia otomatis akan menjumlahkan dan mengikuti rumus yang di awal. Kemudian untuk pengurangan ya, kawan-kawan juga bisa pilih sama dengan, kita ketik sama dengan kolom A kolom B3 dikurang C3, enterkan. Dan ini tinggal tarik lagi, tarik yang ada plus hitamnya, yang ada putih. Ini dia, bener nggak? 10 kurang 40 negatif 30. Jadi seandainya ini kita ubah menjadi 25, hasilnya pun akan berubah sesuai. Kenapa dia mampu merubahnya otomatis? Karena dia tahu B4 ini isinya ini sudah berubah, tetap aja di posisi. Tapi kalau B4 ini kita ganti jadi B3, beda tuh, kita ubah ini dia nggak berubah. Kok bisa berubah ya? B3, oh kita belum berubah ya, coba kita ubah lagi, coba B3. Nah ini udah berubah B3 ya. Jadi seandainya ini kita ubah menjadi 5, harusnya 5 dikurang 40, harusnya udah berubah. Ini nggak berubah ya, karena kita merubahnya, berubah rumusnya, berubah juga hasilnya ya. Untuk perkalian, kawan-kawan bisa menggunakan sama dengan kolom B3 dikali C3. Kali di sini bukan X tapi kali bintang, yang keyboard di ujung sebelah kanan itu ada bintang ya kawan-kawan ya, bintang bukan kali, enterkan. Nah 30 kali 20 hasilnya 600 nih. Nah itu dia. Kemudian untuk pembagian sama dengan ini, dibagi ini, dibagi bukan dibagi titik 2 tapi garis miring. Operasi penjumlahan itu keyboardnya di sebelah kanan ya, nampak ada plus, ada minus, ada bintang, ada garis miring, tekan. Jadi kalau 30 dibagi 30 misalnya berapa? 1, berarti betul kan hasilnya.
kita tarik aja nih ke bawah nih. Nah inilah dia hasil dari pembagian kita. Coba 60 sana 50 50 tuh, dan nampak tuh hasil 80 bagi 10 hasilnya 8. Oke, itu saja tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oh belum, yang ini kita belum coba ya menyimpan file. Jadi data ini kita sudah selesai. Bagaimana cara kita menyimpannya? Kita pilih file, baru kita save, simpan. Atau ada cara lain, shortcutnya menggunakan Ctrl tahan kemudian S tekan ya. Kemudian kita pilih sini browse untuk tempat kita menyimpan data, klik browse ya, kita tunggu. Nah di sini kawan-kawan bisa menyimpan data C atau di data D. Saran dari saya kawan-kawan mesti menyimpan data di data D. Kita buat sini new folder, nama foldernya kita buat misalnya latihan Excel. Ini namanya folder bukan file. Folder ini artinya yang menyimpan data file. Kita masuk ke folder ini, dia ibarat seperti lemari. Di lemari itu ada baju. Apa nama bajunya? Nah ini baju-baju kita buat sini, namanya latihan Excel. Latihan Excel formula. Enterkan atau kita tekan save. Nah ini dia, ini data sudah tersimpan ya. Kalau kawan-kawan misalnya mau merubah ini, setiap waktu ada perubahan, kawan-kawan bisa Ctrl S. Nah ini akan berubah. Nah ini coba kita silang ya, dan kita akan mempelajari bagaimana cara membuka file yang tadi. Silang ya kan, baru kita buka ini file Excelnya. Nah ini nama file kita tadi yang sudah kita simpan, dia berada di recent. Seandainya kawan-kawan tidak ada di recent, kawan-kawan bisa cari sendiri di file explorer di D, dan dimana kawan-kawan tadi meletakkan nama foldernya. Apa nama foldernya tinggal dicari. Di sini saya buat tadi kan latihan Excel nih. Nah berarti di sini datanya nih. Nah atau kawan-kawan bisa langsung klik yang ini kalau kawan-kawan sudah ada di recent. Kita coba simpan. Nah inilah file kita tadi yang baru saja kita simpan. Itu saja tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.